Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi yang ketiga ya. Untuk pertemuan yang ketiga mengenai pertimbangan sampling. Tentunya untuk sampling lingkungan ya. Untuk pertemuan kali ini, what you will learn today, topics to discuss. Yang pertama, permasalahan pengambilan sampel. Yang kedua, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan seperti lokasi dan titik sampling, parameter kualitas lingkungan, ukuran, jumlah, dan volume sampel, homogenitas sampel, dan jumlah titik pengambilan sampel. Dan materi yang selanjutnya yaitu kaidah ilmiah dan hukum. Yang pertama kita memasuki bab tentang permasalahan pengambilan sampel ya. Yang pertama adalah sifat dari polutan ya, yang dinamis ya. Seperti yang kita tahu, sangat jarang polutan yang sifatnya tidak dinamis, terutama untuk polutan-polutan yang ada di udara, yang ada di air itu ya. Semuanya bersifat dinamis. Dinamis di sini maksudnya adalah dia tidak diam di tempat tapi dia bermigrasi. Bermigrasinya ini pun dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Dari jumlah polutan itu sendiri juga bisa mempengaruhi faktor migrasinya. Lalu kecepatan lepasnya polutan ke lingkungan juga bisa mempengaruhi. Lalu dari sifat kimia, biologi, dan fisika dari polutan itu sendiri pun juga sangat mempengaruhi dari migrasi polutan tersebut. Pada umumnya mekanisme migrasi polutan itu pun dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga seperti angin, kecepatan air, arus ya. Kalau di sungai itu kecepatan arus. Kalau di laut berarti ya gelombang, itu sangat mempengaruhi dari migrasi polutan tersebut. Semakin besar kecepatan gelombangnya kalau di laut ya, seperti misalkan polutan tumpahan minyak itu semakin besar angin dan semakin besar kecepatan, kalau di laut pun masih ada arus ya, itu polutan tersebut akan semakin menyebar kemana-mana, migrasi ya, dinamis itu ya, yang dimaksud dinamis seperti itu. Kalau di udara misalkan asap ya, asap dari misalkan pembakaran sampah kayak gitu, pembakaran sampah yang banyak pastinya ya, bukan yang kecil, itu nanti dia semakin besarnya angin, arahnya kemana, itu akan mempengaruhi dari migrasi si polutan tersebut ya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Selanjutnya, konsentrasi polutan di lingkungan rendah. Ini salah satu permasalahan pada saat pengambilan sampel lingkungan adalah konsentrasi polutan di lingkungan itu rendah. Rendahnya seperti apa sih? Yang kita tahu, pernah dengar kan satuan dari misalkan bahan organik, dia satuannya ppm, part per million, yang artinya dia hanya beberapa part aja per million air gitu ya. Jadi itu sangat kecil sekali, sehingga untuk bisa mengetahui berapa jumlah yang ada di lingkungan itu pun bukan hal yang mudah ya. Itu merupakan salah satu permasalahan pengambilan sampel juga. Dan bukan hanya misalkan bahan organik, ada banyak yang lainnya, bahan-bahan polutan lainnya yang kita juga tahu konsentrasinya cukup kecil ya di lingkungan. Nah, yang selanjutnya permasalahan yang ketiga adalah tuntutan sampel harus representatif. Nah, untuk menentukan representatif atau tidaknya itu bukan hal yang mudah ya. Itu cukup sulit untuk kita tentukan, apalagi untuk lingkungan-lingkungan yang kondisinya misalkan sangat lebar seperti danau, laut, terus misalkan sungai pun kita juga harus representatif ya. Ini maaf tulisannya kurang representatif. Nah, misalkan seperti di sungai
apalagi sungai kan panjang ya, jarang ada sungai yang pendek, pasti dia panjang dari hulu ke hilir. Kita harus representatif, tapi representatif ini pun tergantung dari tujuan penelitian atau tujuan pengambilan sampel pastinya ya, ada banyak pertimbangan juga. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang kompleks tersebut, dibutuhkan yang pertama peralatan sampling yang memenuhi syarat. Ini mengingat dari sifat polutan yang tadi ya, dinamis ya. Jadi kalau memang polutannya seperti misalkan kalau untuk polutan minyak, kita harus cari alat sampling yang memang sesuai untuk pengambilan minyak gitu ya. Terus kalau misalkan polutannya berbentuk gas, kita harus memilih alat samplingnya pun yang memenuhi syarat. Jadi tidak sembarangan, tidak asal menggunakan alat sampling gitu. Terus yang kedua, teknik pengambilan sampel yang baik. Yang ketiga, sensitivitas dan selektivitas metode pengujian analitik yang baik. Ini terkait dengan pengujian di laboratorium ya. Lalu yang selanjutnya nomor 4, pengendalian mutu dan jaminan mutu baik di lapangan maupun laboratorium. Ini pasti juga harus dipikirkan juga. Jadi kita nantinya di lapangan dan di laboratorium pun ada pengendalian mutunya, jaminannya gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, yang pembahasan selanjutnya adalah aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Ada di sini saya mengambil referensi dari buku pengambilan sampel lingkungan karya Anwar Hadi tahun 2015. Kalau teman-teman mau cari bukunya boleh, nanti bisa dibaca sendiri lebih jelasnya di sana. Buku itu cukup lengkap ya untuk teknik pengambilan sampel lingkungan, terutama ada banyak referensi juga yang dia kutip, dan bukan hanya dari air tapi juga dari udara dan tanah. Nah, yang pertama aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu lokasi dan titik pengambilan sampel ya. Lokasi dan titik pengambilan sampel ini nanti mempengaruhi fasilitas dan aksesibilitas dari akses untuk kita ke lokasi pastinya ya. Jadi kita harus mempertimbangkan itu, jadi tidak hanya sekedar asal ambil lokasi, asal menentukan lokasi dan titik tanpa kita mempertimbangkan apakah akses ke sananya mudah dijangkau atau tidak. Tetapi apabila memang lokasi itu hanya ada di situ, ya kita juga mau nggak mau ya, tapi memang tetap harus memperhatikan keselamatan dari pengambil sampel pastinya, tidak boleh memaksakan. Nah, selanjutnya untuk lokasi dan titik pengambilan sampel ini diperlukan koordinat. Kita memerlukan alat untuk menentukan koordinatnya menggunakan peralatan GPS ya. Peralatan GPS, kalau untuk yang alatnya khusus GPS, saya nggak tahu teman-teman udah pada pernah megang atau enggak. Tetapi di handphone sekarang kita hampir semuanya bisa bisa ada aplikasi untuk penentuan koordinat. Ya, jadi sudah mudah. Kalau dulu zaman saya itu setiap sampling kita harus membawa peralatan GPS sendiri, tidak bisa karena handphone belum memadai ya waktu itu. Jadi saat kita di lokasi kita langsung cek koordinatnya gitu ya. Yang selanjutnya, parameter kualitas lingkungan. Parameter kualitas lingkungan baik air, udara, atau tanah ya. Nah, untuk parameter ini ada parameter primer, ada parameter sekunder, serta ada parameter kunci. Pengertian primer, sekunder, dan kunci nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, penentuan parameter ini ditentukan oleh tujuan dari pengambilan sampel dan baku mutu lingkungan berdasarkan perundang-undangan.
Nah, ini pengertian dari parameter primer, sekunder, dan parameter kunci. Yang pertama parameter primer dulu ya, yaitu senyawa kimia yang masuk ke lingkungan tanpa adanya interaksi dengan senyawa lain. Contohnya pestisida itu termasuk dalam parameter primer. Nah, kalau untuk parameter sekunder, parameter yang terbentuk akibat adanya interaksi, transformasi, atau reaksi kimia antar parameter primer menjadi senyawa lain. Baterai saya low. Keluar nih. Maaf ya, mengganggu. Parameter primer. Sebentar. Cukup jelas ya kalau untuk parameter primer, kalau jadi di lingkungan itu dia nggak ada interaksi dengan senyawa lainnya. Berbeda dengan parameter sekunder, dia terjadi interaksi dengan senyawa sekunder lainnya. Contoh dari parameter sekunder nih, misalkan terjadi pembentukan hujan asam yang mengubah sulfur dioksida SO2 menjadi asam sulfat karena adanya uap air di atmosfer. Nah, ini jadi proses terbentuknya hujan asam itu berasal dari adanya si sulfur dioksida tadi yang berinteraksi dengan uap air di udara, jadilah H2SO4. H2SO4 ini kan senyawa kimia ini ya, asam ya, asam. Nah, itu kenapa hujan yang turun itu menjadi hujan asam, yang tadinya mungkin pH-nya nggak terlalu asam, tapi karena ada SO2 dan dia berinteraksi dengan H2O, air di udara, lalu berubah menjadi H2SO4, jadilah hujan asam. Seperti itu ya. Ketutupan nih. Parameter kunci, parameter lingkungan yang dapat mewakili kondisi kualitas lingkungan, misal suhu, DHL ini daya hantar listrik, pH, DO, COD, dan BOD. Ini udah cukup familiar ya untuk kalian parameter kunci ini. Ini contoh untuk parameter-parameter di kualitas air ya, di air ya pastinya. Jadi kalau kita mau ngecek suatu air limbah, itu biasanya yang diukur ya ini. Kalau nggak COD, BOD itu kalau air limbah organik ya pastinya. Tapi kalau untuk limbah logam berat ya ada parameter lainnya. Nah, itu termasuk dalam parameter kunci. Jadi dia mewakili kondisi kualitas lingkungan gitu. Nah, aspek selanjutnya yaitu ukuran, jumlah, dan volume sampel. Yang pertama tergantung pada parameter yang akan diuji dan metode pengujiannya. Seperti contohnya misalkan kita mau nguji salinitas air laut. Volume air laut yang kita ambil untuk kita cek salinitasnya nggak perlu sampai seember kan, misalkan kayak gitu. Berbeda kalau misalkan kalau untuk salinitas nggak perlu sampai seember, cukup berapa tetes pun kita sudah bisa mengetahui kadar salinitasnya. Berbeda apabila kita mau mengukur parameter bahan organik, BOD misalkan, minimal kita kalau untuk di peraturan pengambilan sampel itu bahan organik minimal kita ngambilnya itu 100 mili minimal ya, minimal, karena nanti dibutuhkan untuk di laboratorium itu misalkan dengan metode yang paling sederhana dia minimal 100 mili harus ada. Nanti ada penjelasan selanjutnya, yaitu contoh perbandingannya seperti itu. Jadi apabila kita mau ngambil parameternya hanya untuk pengujian salinitas, pH, suhu, itu air cuman
Enggak, kalau suhu kan harus in situ ya. Kalau salinitas misalkan cuman berapa tetes saja sudah bisa kita ketahuan berapa salinitasnya. Berbeda apabila kita mau nguji bahan organiknya gitu ya. Ini pengertian dari tergantung parameter yang akan diuji dan metode pengujiannya itu mempengaruhi ukuran, jumlah, dan volume sampel yang harus kita ambil dari lingkungan gitu. Nah, selanjutnya sampel yang diambil berlebihan akan menambah biaya pengambilan sampel, transportasi, wadah, bahan pengawet, dan pengolahan sisa sampel setelah pengujian di laboratorium. Nah, ini pasti ya. Apabila kita mengambil yang memang misalkan seperti bahan organik tadi, kita minimal membutuhkan 1 botol aqua yang 600 ml lah, ibarat kata untuk pengambilannya ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, kalau kita ngambilnya terlalu berlebihan, itu sampai 1 drigen. Nah, justru itu kan menambah biaya pengambilan sampel pastinya, karena kan transportasinya butuh lebih banyak space ya untuk mengambil itu. Kalau cuma 1-2 titik sampling sih nggak masalah. Tapi kalau sampai ada banyak titik dan kita mengambilnya sampai berlebihan, 1 titik diambil sampai 1 drigen, itu akan membengkakkan banyak faktor yang membengkakkan dalam hal biaya, wadah, bahan pengawet. Pastinya bahan pengawet kan ini kita juga beli ya, bukan walaupun tersedia di laboratorium kampus misalkan, tetap kan dia tetap beli. Terus pengolahan sisa sampel pun nanti setelah pengujian di laboratorium juga akan merepotkan gitu ya. Jadi itu tetap harus kita pertimbangkan, jangan hanya asal ambil sampel dengan alasan untuk jaga-jaga kayak gitu ya. Nah, namun jika terlalu sedikit juga akan menimbulkan permasalahan terutama dalam pengujian ketika melakukan replikasi maupun membuat arsip sampel. Nah, ini biasanya terkait di laboratorium. Biasanya ada ini ya. Biasanya untuk para laboran itu dia untuk pengujian parameter tertentu dia ada replikasi, ada pengulangan. Jadi satu sampel itu diulang berapa kali untuk bisa mendapatkan rata-rata dari pengukuran kadar apanya misalkan gitu. Nah, kalau kita mengambil sampelnya terlalu sedikit, itu akan merepotkan mereka dalam membuat replikasinya dan juga merepotkan dalam membuat arsip sampel, karena kita itu tetap harus mempunyai arsip sampel. Arsip sampel ini maksudnya adalah setelah pengambilan sampel, setelah diuji, kita tetap harus punya sisa agar kita punya cadangan kayak gitu ya. Kalau nanti ternyata ada yang salah atau ada yang pas lagi pengukuran ternyata alatnya pas belum dikalibrasi atau apa, kita bisa mengulang lagi kayak gitu karena kita mempunyai arsip sampel seperti itu. Tulisannya numpuk nih. Homogenitas sampel. Homogenitas sampel itu yang dimaksud adalah sesuatu yang mempunyai komposisi yang sama pada setiap titik dan setiap saat. Homogenitas ini sangat sulit untuk dicapai ya, diperlukan asumsi untuk mendapatkan homogenitas sampel lingkungan. Sampel yang masih heterogen dapat digerus, digiling, diaduk, disaring, atau dilakukan proses fisika lainnya untuk mendapatkan sampel yang homogen. Contohnya pengujian mineral dan dari batuan. Homogenitas ya. Homogenitas ini maksudnya adalah tentang keseragaman sampel pada setiap titik ya. Nanti ada tulisan selanjutnya, agak lemot ini kalau. Nah, apabila sampel yang diambil dari lingkungan menunjukkan keseragaman secara visual, maka dilakukan pengambilan sampel sesaat grab sampel. Tetapi jika secara visual tidak seragam, maka dilakukan sampel gabungan atau komposit dari beberapa titik sampel atau perbedaan waktu harus dilakukan. Contohnya misalkan kayak sampel tanah ya. Biasanya kan tanah itu mempunyai layer-layer ya. Nah, itu kan dia tetap harus ada perwakilan dari setiap layer misalkan. Nah, itu dia dilakukan sampel gabungan. Tetapi kalau misalkan tidak secara kasat mata tidak ada perbedaan atau alias seragam, contohnya kalau di air sungai
ya udah kita cukup ngambil pengambilan sampel sesaat aja, cukup sekali gitu ya, nggak perlu ada komposit gitu. Ada banyak contoh komposit ya, nanti teman-teman bisa baca di referensi lainnya. Nah ini untuk komposit sampel, tulisannya ketutup ya. Untuk parameter air ini ya, kayaknya air atau udara. Jadi per jam-jamnya itu ada perwakilan. Nah, nanti dikompositkan, digabungkan gitu ya. Nah, selanjutnya jumlah titik pengambilan sampel. Jumlah titik pengambilan sampel ini sangat menentukan representatif atau tidaknya suatu sampel lingkungan. Pasti kalau kita misalkan kita mau ngambil sampel pencemaran yang ada di sungai, ternyata sumber polutannya itu dari hulu ke hilir ada semua, misalkan limbah domestik ya. Nah, tapi ternyata kalian hanya ngambil di titik hilir saja, tidak dari hulu ke hilir. Nah, itu tidak representatif namanya ya. Jadi titik pengambilan sampel pun mempengaruhi. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita harus mengambil dari titik hulu ada, dari tengahnya ada, dari hilirnya ada. Nah, itu baru bisa dikatakan representatif. Nah, namun jumlah titik pengambilan sampel ini pun tergantung biaya, masalah yang dihadapi atau tujuan yang ditetapkan. Nah, tergantung biaya, karena semakin banyak sampel, semakin banyak titik pengambilan sampel, akan semakin banyak biaya yang dibutuhkan. Gitu ya. Biaya untuk penyediaan wadah pengambilan sampel, biaya untuk nanti uji laboratoriumnya, biaya untuk transportasinya, biaya untuk jasa untuk ini persiapan logistiknya, karena semakin banyak titik pengambilan sampel pastinya waktu yang dibutuhkan untuk mengambil sampelnya akan semakin lama ya, kita butuh logistiknya pun akan semakin banyak ya. Namun dalam hal pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, biaya seharusnya bukan merupakan kendala, sehingga data yang dihasilkan valid dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, ini biasanya untuk pengambilan suatu kebijakan yang terkait dengan pencemaran lingkungan ya. Sebaiknya biaya itu bukan merupakan kendala, karena dengan semakin banyak titik pengambilan sampel yang memang representatif, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kita bisa mengetahui apa sih pencemaran yang terjadi di suatu lingkungan, ataupun kita bisa mengetahui kondisi lingkungannya seperti apa, sehingga kita pun bisa menyelesaikan permasalahan dengan melalui kita sebuah solusi pencegahan atau sebuah solusi peraturan-peraturan yang memang nantinya akan bisa membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut gitu. Nah, ini subbab yang terakhir, kaidah ilmiah dan hukum. Data hasil pengujian parameter kualitas lingkungan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun hukum. Pasti ya. Jadi kita sebagai peneliti, di sini diasumsikan kalian sebagai peneliti ya, karena kedepannya nantinya kalian akan bekerja di bidang peneliti misalkan. Karena kan jurusan kalian lebih ke arah pengendalian pencemaran lingkungan, entah peneliti, entah konsultan. Semua data hasil pengujian yang telah kalian lakukan, parameter kualitas lingkungan yang sudah kalian ambil, yang sudah kalian uji, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa asal sembarangan kayak gitu. Nah, bagaimana agar bisa dipertanggungjawabkan? Nah, dari awal, dari kita mulai perencanaan, dari mulai kita teknik samplingnya, semuanya harus disesuaikan dengan minimal dengan studi literatur yang kalian peroleh, ataupun dengan peraturan-peraturan perundangan tentang ini pengambilan sampel lingkungan yang sudah ditetapkan oleh suatu badan hukum yang resmi gitu ya.
Hal ini disebabkan data kualitas lingkungan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, perencana maupun penyusun program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasti ini ya, udah dipahami. Untuk pertemuan hari ini, materi hari ini saya cukupkan sekian. Ini mengenai pertimbangan pengambilan sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.